Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pemirsa, informasinya kami dapat dari warga sekitar bahwa beberapa tahun lalu begitu tempat ini menjadi suatu tempat favorit bagi orang-orang spiritual begitu ya. Memang keadaannya berada di tengah hutan. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. Jadi tanaman-tanaman di sini selain pohon-pohon sengon atau juga ada jambu mente ya, yang besar-besar seperti itu. Nah, ada orang bertapa begitu. Beliau itu bertapanya di sini. Nah, jadi masih kelihatan ada capil ya yang masih tersisa, juga beberapa semacam wadah begitu di dalam sana yang masih tersisa, dan itu ada yang bergelantungan, kurang tahu apa, semacam ada beras-beras ya. Jadi tempat ini merupakan tempat orang yang bertapa. Mungkin karena sudah selesai begitu masa bertapanya sehingga ditinggalkan begitu ya teman-teman, dan sudah peok seperti ini, rusak. Sekilas memang sederhana, kayak semacam gubuk sementara begitu. Nah, seperti itu. Terus ini merupakan sebuah gunung sebetulnya. Sebuah gunung namanya Gunung Perahu. Ada dua versi dari cerita turun-temurun. Yang pertama menyatakan dinamakan Gunung Perahu karena bentuk gunungnya ya, kalau dilihat dari kejauhan itu seperti perahu. Nah, yang di kejauhan sana itu Gunung Penanggungan. Nah, kita coba ke sini ya. Jadi sudah beberapa lahan dikelola oleh warga setempat untuk ditanamin palawija. Nah, seperti ini. Nah, nama perahu juga dari versi kedua itu, dari cerita turun-temurun ya, menyatakan bahwa di sini dulu merupakan lautan, dan tempat ini ya mungkin di zaman beberapa juta tahun yang lalu katanya sih tempat bersandarnya kapal-kapal ya, mungkin kapal-kapal besar begitu, atau mungkin di zaman Nabi mungkin sudah seperti ini begitu loh. Nah, di situ ada lembah teman-teman, jadi bisa kelihatannya ada cerukan yang sangat dalam begitu. Nah, di lembah-lembah ini mungkin dulu adalah cekungan dari dasar laut begitu. Ada pohon jaran ini di depan kita saat ini. Ini pohon jaran, bisa dilihat ketinggian saya saat ini sekitar 50 meter ya ketinggiannya. Nah, ada hal ataupun bukti yang membuat tempat ini diduga kuat dulunya merupakan lautan. Selain adanya nama yang berkaitan dengan laut tersebut, adanya nama Gunung Perahu, ternyata bukti yang kedua ya, saya kurang begitu tahu kenapa nama tersebut kok pas banget gitu loh, sinkron dengan tutur warga ataupun mitos yang berkembang di sini. Nah, sekilas kita dapatkan ada sebuah tempat yang sudah diberi cungkup ya, yang cukup bagus, terawat sekali. Kita coba turun. Nah, ini saudara-saudaraku terkenal dengan batu rantai. Nah,
kenapa kok dinamakan batu rantai? Yaitu tadi dari mitos ataupun tutur warga yang berkembang di sini, katanya ini dulu merupakan batu untuk mengikat jangkar perahu-perahu besar di sini. Padahal keadaannya di sini saat ini berada di atas gunung begitu. Nah, ini adalah batu untuk mengikat rantai jangkar kapal-kapal besar. Kita perhatikan ya, ada semacam garis horizontal yang kalau dibuat dari alam kayaknya nggak mungkin deh. Nah, dari sini teman-teman, ini ada garis dari sini, ini garis ya. Kita teruskan ya, lanjutkan. Garis ini memutar gitu, memutari batu yang cukup besar dengan diameter sekitar 10 meter ya. Nah, garis-garis ini sampai ke sana. Nah, bisa dilihat ya, di sini masih kelihatan ada semacam garis begitu. Kita memutar lagi, ini yang sudah pecah, meskipun ada beberapa coretan-coretan liar vandalisme di sini. Nah, kita lihat garis yang tadi. Nah, sampai sini dia masih berlanjut, garis ini masih berlanjut. Nah, dia putus di sini karena ini ada bekas semacam batu yang sudah pecah begitu ya. Dan ini yang terbesar berada di posisi tengah. Jadi batu ini ada, sebetulnya merupakan batu yang utuh ya, merupakan batu yang utuh, tapi pecah jadi 3. Nah, bisa dilihat di sini pecahannya. Nah, ini, nah pecah teman-teman, bukan pecah nyampe tengah ya, tapi dia memang pecah penuh ya. Nah, di sini masih bisa dilihat ada semacam 2 warna yang berbeda. Yang paling atas ada warna yang agak gelap begitu, dan di sini agak putih. Nah, ini ada garis di sini. Jadi apakah mungkin ini adalah bekas rantainya dari perahu-perahu purba ya mungkin ya. Kita juga tidak tahu karena tidak mengalami dari zaman itu begitu. Dan ini besar sekali teman-teman, besar sekali. Kita coba lihat dari atas ya. Habis ini kita naik. Nah, kita coba lihat dari sini. Saya tak naik dulu. Nah, itu teman-teman, besarnya batu ini seperti ini. Sekilas memang ada cekungan begitu di tengah. Kalau dilihat seperti memang membentuk perahu ya, tapi namanya bukan batu perahu tapi batu rantai gitu. Nah, itu kan di sebelah ataupun di tengah itu kan seperti cekung begitu ya, seperti perahu, dan besar sekali. Kita coba sini ya. Nah, ini teman-teman, besar batunya ini, dan ini merupakan batu yang utuh. Kita coba naik ya, di situ ada tangga. Kita turun dulu, kita naik untuk melihat secara jelas bagian atas dari batu rantai ini. Nah, ini sangat jelas sekali ya namanya. Jadi memang sudah dirawat dengan baik, petilasan batu rantai. Jadi cerita yang berkembang seperti itu. Batu ini merupakan tempat mengikatnya rantai jangkar perahu ya. Kita naik. Bismillah, semoga tidak patah. Wih, patah enggak yuk? Cek sebentar, kurang detek rek. Nah, bismillah.
Ya memang tidak terlalu tinggi, tapi kalau patah kan ya lumayan gitu loh. Bismillah. Oh, ada banyak kotoran-kotoran kelelawar di atas ini. Kelelawar kan, banyak buah-buah ini. Tuh, dia pecahnya seperti ini ternyata teman-teman, membentuk semacam pola begitu ya. Nah, seperti ini polanya, segitiga begitu ya, kayak semacam jangkar kapal polanya. Ini loh, polanya seperti jangkar kapal kan ya, seperti pancing itu loh, mata kail pancing itu loh. Tuh, jadi pecahannya itu membentuk pola seperti itu, dan hal-hal yang di atas di sini banyak pola-pola yang kayak semacam retak-retak begitu ya. Sayangnya banyak coretan-coretan liar teman-teman. Nah ini kan, ini memahat ini orang-orang yang ini bukan tulisan biasa tapi memang dipahat begitu, tapi vandalisme ini, vandalisme kan. Masa ada tulisan sabar di sini? Wih, kayak gini teman-teman. Ini juga ada yang mengatakan kalau sini itu tempat berkumpulnya para syahid. Ya, ada kaitannya juga. Kalau dilihat dari beberapa tutur warga bahwa keberadaan batu ini sudah berada dari jutaan tahun yang lalu, artinya memang banyak lapisan-lapisan budaya ataupun zaman sudah yang beredar di sini, mulai dari kerajaan ya kan, mungkin zaman batu ini sudah ada kan jutaan tahun yang lalu. Makanya sempat disinggung sih batu ini oleh sejarawan Pak Gatot. Mungkin teman-teman pernah melihat di konten atau platform YouTube Ngaji Roso ya, sejarawan Pak Gatot itu sempat menyinggung keberadaan dari batu ini. Katanya sih apa namanya, peradaban manusia begitu di Jawa ini ya, diawali dari sini juga, berawalnya dari sini, mulai dari Gunung Bromo, dia memutari melintasi hulu hilirnya Sungai Brantas. Nah di daerah Perning itu Mojokerto kan ditemukan makhluk kalau nggak salah Homo sapiens mojokertensis, kalau nggak salah ya kan, itu kan manusia purba. Jadi ini apakah kita berandai-andai ini ya, disclaimer kita berandai-andai, apakah mungkin begitu ya di zaman Nabi Nuh ya yang membuat perahu itu, apakah mungkin juga ada kaitannya dengan tempat ini? Kenapa nama batu ini dinamakan batu rantai gitu? Karena dari sisi fisik ya, dari sisi fisik batunya ini tidak ada kaitannya dengan menyerupai rantai begitu kan ya. Apakah karena keberadaannya berada di Gunung Perahu, jadi sehingga membuat tempat ini dulunya memang benar-benar lautan gitu kan. Ada dari pecahan 3 batu yang sangat besar ini, ada batu yang sudah runtuh di sini teman-teman. Nah ini yang runtuh ya, awalnya ini jadi satu kan, ini merupakan satu kesatuan batu yang utuh itu. Kenapa batu sebesar ini ada di tengah hutan? Padahal di sekitar kita saat ini tidak ada batu sama sekali loh, maksudnya batu yang besar yang serupa gitu loh. Ini malah di tengah hutan teman-teman, batu ini sendirian sepertinya gitu di sini. Iya ojo rek, ojo ngomong no mistis-mistis rek, ojo rek. Wah, ada yang melekan yang gini kan, ini loh Kang, ini kan bekas lilinnya, berarti ada yang melakukan ritual juga di sini Kang. Mosok ngepet nang gini wah mau seperti ini padahal ini kan sangat jelas sekali ya, bisa dilihat tulisannya kan petilasan, artinya ada suatu apa namanya ya, bekas dari tokoh, mungkin tokoh agama ataupun tokoh masyarakat di zaman itu yang pernah singgah di sini gitu loh. Ini Kang membentuk suatu pola, ketika ini utuh
Iya. Pasti ini kan melingkar ya, enggak kan? Ini kan sepertinya kan nyambung sini kan. Kalau di sini ini kan bekas patahannya kan masih kelihatan ya. Berarti ini melingkar gini kan, pola ini kan, bulat gitu loh. Sudah. Banyak yang Ini bukan pahatan Kang ya, bukan ya? bukan dari alam sepertinya, untuk dari alam. Nah, ini ada nama lagi teman-teman, Wahyu A. Woi, Wahyu, 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 anakmu mungkin Pahatan. dipahat ini. Ya, hal-hal seperti ini sebetulnya tidak patut dicontoh teman-teman, karena mengurangi ya historis dari tempat ini gitu. Apa Kang? Ini dulu jadi satu apa memang pecah? Kelihatan. Kalau yang saya analisa sih ini merupakan batu yang utuh, entah faktor alam ataupun gempa atau apa ya, benturan dari batu yang lain sehingga ini pecah gitu loh. Oh iya. Ya kan? Ini kan kelihatan bekas pecahnya. Nah, polanya ini loh yang saya agak apa ya? Iya. Apakah dari pola ini sehingga namanya batu rantai gitu loh. Pola lelang. Wih. Ya teman-teman, banyak hal yang unik ya, hal-hal yang perlu kita ketahui juga. Ini merupakan sesuatu kearifan lokal yang patut kita jaga, meskipun keberadaannya di tengah hutan, tapi upaya dari mungkin perangkat desa ataupun instansi terkait memberikan pelindung seperti ini, tungkup yang sangat-sangat luar biasa. Ini cor teman-teman, bukan dari kayu, jadi memang benar-benar dirawat. Kalau melihat dari objek yang kita lihat, mohon maaf, ini hanya sekedar batu, tapi kenapa kok dilindungi seperti ini? Nah, kaitannya memang karena ada sisi awal ya, sejarah awal peradaban di tempat sini. Oke, sehingga patut dilestarikan gitu. Nah, dari tempat ini informasi yang kami dapat dengan adanya bekas orang bertapa, terus adanya batu rantai, sehingga kita bisa menilai sendirilah bahwa peradaban di Nusantara ini sangatlah kaya ya, sangat kaya, sangat besar sekali. Banyak hal-hal yang baru ataupun unik yang kita dapatkan. Oke, semoga bermanfaat. Dari Pasuruan, Petilasan Batu Rantai, Bogotan Pink melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.